Kementerian Pertanian harus melakukan koordinasi antar wilayah regional. Jadi Kementan segera melakukan operasi pasar. Di daerah-daerah yang tercatat terjadi kenaikan signifikan, itu langsung dibuat operasi pasar terbuka. Kementan harus betul-betul berani membuktikan bahwa memang mereka punya datanya dan mereka punya stoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua dimanapun berada. Kembali sore hari ini kita kembali dalam JSA, jangan salah arah, melihat berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Oke, seperti biasa sebelum memulai saya ingin menyapa rekan saya Bro Eko. Selamat sore Bro Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Mus, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Udah jadi trademark ini topi nih. Wah. Oh iya. Lagi suka nih pakai topinya nih, topi pet. Iya, oke. Langsung saja kita menyapa narasumber kita, pakar kebijakan publik Bang Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum Bang Matnur. Selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mus? Baik Bang. Kacamata hitamnya mana? Eko kayaknya perlu niru nih Eko. Kalau Eko jangan kacamata hitam, dia kacamata biru. Mainstream ya, terlalu mainstream ya. Terlalu mainstream, yang aneh-aneh. Kalau perlu rambutnya dicat biru. Nah. Sehat semua ya, alhamdulillah. Sehat. Ya. Oke, kita mulai ya JSA kita hari ini. Mungkin Bro Eko bisa memandu jalannya JSA kita pada sore hari ini. Silakan Bro Eko. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dengan saya Eko dan Bang Mus tentunya, dan tentunya dengan narasumber tetap kita Bang Matnur ya. Ya seperti biasa hari ini kita akan membahas 3 topik yang sedang hangat dan kita bedah ya secara jernih. Kemudian sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan klik tombol notifikasi, tombol lonceng ya, untuk mendapatkan informasi update-update konten berikutnya. Ya baik, kita memasuki ke topik pertama, yaitu tentang harga cabai yang naik ya. Sekarang di Aceh sampai menyentuh 200.000 per kilo. Nah, ini luar biasa. Sudah beberapa minggu ya, udah sebulan ya. Ini harga cabai ini tidak kunjung turun begitu, dan langkah pun sudah ditempuh oleh Kementan itu sejak pemberitaan di tepat di tanggal 13 Juni yang lalu ya, jadi ini sudah sebulan begitu. Dan tampaknya harganya semakin tajam begitu ya. Nah ini tentunya tadi harga telur dan lain-lain, daging ayam, daging sapi, semuanya naik semua. Ini tentunya menimbulkan keresahan ya, kalau ini tidak terbendung lagi, terus naik, ini dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, kondisi masyarakat yang jadi tidak kondusif begitu. Nah, menyimak ini gimana Bang Matnur? Ya, terima kasih Bro Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah satu kenaikan harga-harga yang ternyata Bro Eko ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh negara terjadi kenaikan harga-harga bahan pangan, meroket. Nah, ya ingat ya kalau kata begini nih, ingat siapa nih? Meroket. Gitu. Iya. Yang meroket ini kenaikan harga. Dan kalau ada kambing hitam yang patut disalahkan, maka Ukraina dan Rusia lah kambing hitamnya. Tapi sebenarnya itu bukan 100% kebenaran.
Karena yang menjadi penyebabnya itu sebetulnya jauh sebelum terjadinya perang Ukraina dan Rusia, yaitu ketidaktepatan atau ketidakbijaksanaan pemerintah-pemerintah di dunia dalam menangani pandemi COVID. Jadi saat pandemi COVID, seluruh negara-negara kaya dan diikuti oleh negara-negara berkembang, itu mereka melakukan stimulus besar-besaran yang uangnya itu berasal dari printing money. Ya, karena dia mencetak uang, ya itu kan tidak bijaksana, ya itu secara ugal-ugalan mereka membiayai vaksinnya, ya bahkan di negara maju itu memberikan stimulus besar ya kepada masyarakatnya. Amerika tercatat 8 triliun US dollar. Itu dihabiskan untuk memberikan stimulus ya kepada pemulihan ekonomi. Nah, ternyata setelah itu terjadi ya tercatat hampir 16 sampai 18 triliun US dollar di seluruh dunia. Uang baru itu tercipta karena printing money. Dahsyat itu angkanya 16-18 triliun US dollar di seluruh dunia kalau ditotal. Dan inilah yang memicu sebenarnya terjadinya kenaikan harga. Karena uang-uang yang berada di pasar ini itu tidak bekerja menggerakkan sektor real, dia hanya berputar-putar di pasar saja yang akhirnya mendorong kenaikan harga. Nah, dalam konteks Indonesia dan dalam konteks hari ini ya, rakyat Indonesia mengalami kenaikan harga cabai yang luar biasa. Ya, di Aceh 200.000, tetapi kalau kita lihat di Jakarta sendiri yang semuanya serba ada ya, itu tercatat juga 170.000 misalkan di daerah Jakarta Timur. Ya 130 sampai 170.000 itu mengalami kenaikan signifikan. Jadi kalau kita bandingkan cabai dengan daging, ini kalah cabai. Nah, oleh karena itulah kita menemukan, mungkin bisa disampaikan di sini beberapa berita bahwa petani cabai, pedagang cabai itu mengeluhkan kenaikan harga. Jadi yang komplain itu bukan hanya konsumen, tetapi pedagang juga komplain. Kenapa? Kalau mahal begini siapa yang mau beli? Pedagang itu nanggung resiko karena dia sudah beli jumlah mahal, ya kan, supaya tersedia di pasar. Ternyata sampai di pasar nggak ada yang beli. Akhirnya apa? Cabai ini kan bahan makanan yang tidak awet ya. Dia cepat sekali busuk. Jadi kalau dia tidak jual ya dia menanggung kerugiannya 2 kali lipat. Kalau masyarakat sederhana, saya nggak punya duit ya dia nggak beli. Dia nggak ada resiko gitu. Tapi kalau pedagang ada resiko. Begitu juga dengan petani. Nah, kalau kita lihat ya, sebelum kita masuk ke solusi, kita ingin lihat dulu sejauh apa sih neraca cabai nasional yang terakhir dirilis oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini bisa dilihatkan nggak beritanya tuh dari berita 1 ya. Kalau saya di sini mencatat ya, mohon dibantu ini host bagaimana datanya. Kalau saya mencatat ya di dalam penjelasannya Kementerian Pertanian, ini official ya, kita kutip ya, biar kita dikira nggak mengada-ngada ya. Kementerian Nasional pertama ini statement dari Mentan ya. Pak Mentan, Pak Menteri Pertanian, Pak Yassin Limpo itu mengatakan bahwa cabai 2 kategori, cabai besar dan cabai keriting pada Juni 2022, sepanjang Juni 2022 itu mengalami surplus. Artinya kalau di sini disebutkan produksi cabai besar nasional pada bulan Juni itu sebesar 78.000 ton. Dan cabai rawit 1.723 ton. Ya, mudah-mudahan ada tampilannya ini biar kita nggak dikira mengada-ngada ya. Kita sangat strict kali masalah data. Sementara kebutuhan untuk cabai besar itu diperkirakan 76.317 ton. Jadi ada surplus sekitar hampir 2.000 ton. Ya, neraca cabai surplus tepatnya 1.723 ton untuk di bulan Juni. Itu surplus. Dan hal yang sama dengan cabai keriting juga ada surplus
Dia produksinya 1.723 ton ya. Tetapi kalau dilihat dari surplusnya itu 1.403 ton. Ya ini yang menyebabkan sebetulnya kalau begitu secara nasional, nih kita bicara nasional ya, tidak ada masalah produksi. Tidak ada masalah produksi. Nah kalau kaitannya tidak ada masalah produksi, ini mengingatkan kita seperti minyak goreng. Tidak ada masalah produksi untuk minyak goreng karena ketersediaan bahan bakunya ada minyak sawit. Olinnya sebagai pencampur dari CPO juga ada. Turunan dari minyak sawit juga. Nah ini cabai juga kalau keterangan dari Mentan tadi ya, itu ternyata tidak ada masalah dengan produksi. Oh, sekarang produksi tidak ada masalah, kenapa di berbagai tempat terjadi kenaikan? Dilaporkan, dikeluhkan, dan itu bisa dilihat dari pengakuan masyarakat di sosial media dan bisa juga dicek ya di pasar-pasar. Nah ini yang menurut saya agak menarik ya untuk kita bahas. Kalau kita punya masalah produksi, maka kita akan bicara mengenai bagaimana meningkatkan efisiensi produksi. Tapi kalau begini ceritanya, berarti menurut saya, kalau data Kementan ini benar, menurut saya masalahnya adalah di masalah distribusi dan hadirnya para spekulan yang ingin mencari untung di tengah kondisi yang sedang naik harga-harga bahan pokok. Nah, kalau ini yang terjadi, maka solusinya adalah satu ya, Kementerian Pertanian harus melakukan koordinasi antar wilayah regional. Jadi Kementan ya bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, ya Mendak itu segera melakukan operasi pasar. Di daerah-daerah yang tercatat terjadi kenaikan signifikan ya seperti di Aceh ya, di beberapa Jakarta, di daerah beberapa Jakarta, itu langsung dibuat operasi pasar terbuka. Kementan harus betul-betul berani membuktikan bahwa memang mereka punya datanya dan mereka punya stoknya. Jadi bawa dari sentra-sentra produksi cabai yang tercatat kabarnya di daerah Semarang itu mengalami daerah Sumedang, Sumedang Jawa Barat itu mengalami surplus. Ada di daerah Desa Sukawangi ya, ada di Gunung Sindulang, ada juga di berbagai daerah Jawa Tengah seperti Nganjuk. Nah ini diambil stoknya, kemudian dilakukan stok ini untuk operasi pasar terbuka di berbagai tempat untuk merelaksasi harga. Ya, karena ini simptomnya, sinyalnya terjadi spekulan atau para pedagang itu sengaja menahan, pedagang besar ya, sengaja menahan supaya harganya ini terus naik. Nah, tetapi itu solusinya ya. Tetapi kalau ternyata data Kementan, karena begini, database yang diperoleh Kementan ini kadang-kadang itu tidak akurat. Misal saya kira 2 bulan yang lalu saat ditanya mengenai bagaimana stok harga beras, Kementan mengatakan aman, ya. Karena di database-nya ada. Nah, ternyata ada beberapa lembaga riset yang mengatakan ini beras nggak aman. Nah, berarti kan ada data yang tanda kutip ya tidak reliable gitu. Nah, manakala terjadi ketidakakuratan data dari Kementan dan memang ternyata ada masalah mengenai produksi ya. Karena di berbagai tempat juga terjadi ya hujan yang terus-menerus dan hujan ini adalah musuhnya cabai. Jadi kalau nanam cabai di musim hujan ini biasanya tidak tumbuh. Para petani lebih suka menunda menanam cabai dan lebih memilih menanam beras, menanam padi. Karena di musim hujan ini ya padi jauh lebih kuat dibandingkan dengan cabai. Nah, kalau seandainya database-nya bermasalah, maka ya ada masalah mengenai produksi, maka di sinilah perannya Badan Pangan Nasional untuk aktivasi. Badan Pangan Nasional atau ada yang disebut dengan Bapana atau BPN ya,
ini kan diberikan tugas untuk menjaga stabilitas dari harga-harga pangan. Dan mereka memiliki dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk melakukan storage bahan-bahan pangan. Yang kemarin kita kritik bahwa Badan Pangan Nasional tidak memasukkan komponen minyak goreng, makanya mereka tidak punya stok. Tetapi saya kira kalau yang namanya cabai, ya, beras, yang mereka punya stok dan mereka kita minta untuk aktivasi persediaan pangannya untuk masyarakat. Jadi bisa berkoordinasi dengan Kementan dan juga dengan pihak Mendagri untuk melakukan operasi pasar terbuka gitu. Nah, kalau BPN ternyata tidak memiliki stoknya, berarti ada problem kelembagaan. Ngapain aja selama ini BPN tidak melakukan perhitungan-perhitungan ataupun menyimpan ketersediaan bahan-bahan pangan gitu. Karena BPN ini kan adalah fungsi Bulog yang sudah dipisahkan, ya kan. Bulog ini dipisahkan hanya sebagai pelaksana, sedangkan BPN ini adalah sebagai regulator. Tadinya kan Bulog itu regulator dan pelaksana, tapi sekarang sudah dipisahkan begitu. Nah, ini saya kira solusinya ya mereaktivasi BPN sesegera mungkin, dan saya ingin katakan begini. Ini ya ke depan kita tidak bisa main-main lagi mengenai ketahanan pangan nasional. Karena di seluruh dunia sentra beras dunia ini ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya di daerah Thailand dan Vietnam. Mereka dua negara besar ya pengekspor beras ini, mereka sekarang menggunakan polisi memenuhi konsumsi domestiknya sendiri dulu. Jadi ini sudah ada kebijakan menyelamatkan negara masing-masing. Oleh karena itu mereka enggan untuk mengekspor kelebihan berasnya kepada negara lain. Nah, dalam kondisi seperti ini nanti akan terjadi kelangkaan dunia kalau begitu. Nah, ini kita harus pikirkan serius bagaimana ketahanan pangan ini menjawab kebutuhan pangan nasional secara cermat, dan kita memastikan ketersediaannya ini ada di dalam negeri sehingga kita juga tidak membutuhkan impor dari tempat lain. Karena kalau kita mau impor, orang nggak ada yang jual nih barang. Nah, daripada kita terlambat, lebih baik kita memulai sekarang. Saya kira program-program yang disebut dengan program food estate ini perlu diseriuskan, dan kemudian food estate ini dievaluasi apa yang salah. Ini kok kelihatannya program food estate ini hanya terkesannya memberikan kesempatan buat para pengusaha untuk mengakuisisi lahan ya 1 juta hektar di Kalimantan dan sebagainya. Tapi hasilnya kita belum lihat. Nah, mungkin saya mau berhenti di situ dulu, Breko. Saya kembalikan ke Breko. Ya, baik. Ini kan berarti yang kendalanya, ini kan sebetulnya sudah teridentifikasi sejak bulan lalu kan oleh Kementan itu, sehingga ini tentang cuaca ya tentunya, kemudian tentang pola distribusi ya. Jadi dari yang surplus disebar ke yang defisit stok ya. Hanya saja permasalahan kenaikan harga ini masih, jadi artinya belum selesai, malah ada peningkatan tajam begitu. Jadi kira-kira menurut Bang Madnur itu masalahnya di mana itu? Ya, kalau saya lihat ini ada satu kondisi di mana di daerah tertentu terjadi benar-benar kelangkaan cabainya memang. Dan ini nih kelihatan tidak ada koordinasi antar daerah, bro. Orangnya dibiarkan, daerah ini dibiarkan dia jalan sendiri-sendiri. Nah, padahal ini sebetulnya ada peran Kementerian Pertanian, ada peran Kementerian Perdagangan di sini. Nah, ini yang menurut saya ini menunjukkan rapuhnya koordinasi. Oleh karena itu ini harus melibatkan daerah, ini harus diberikan kesempatan ya. Kita tahu juga bahwa Bulog ini kan juga ada setiap tempat di tempat daerah. Nah, ini yang kemudian Bulog ini juga harus segera memperbaiki koordinasinya. Begitu juga dengan Badan Pangan Nasional kita.
Karena kalau kita kelihatan kayak begini, ada yang naik, kemudian ada daerah yang dilaporkan surplus, ini kan berarti tidak ada koordinasi. Bagaimana pangan ini harusnya didistribusikan, kan gitu. Termasuk juga bukan tentang hari ini, tapi bagaimana juga dengan persediaan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan ke depan. Nah ini semua harus dipikirkan gitu loh. Kalau kita ingin mengelola negara dengan baik, maka kita memikirkan sampai 6 bulan, 1 tahun ke depan seperti apa kebutuhan kita, dan kemudian kita menyimpan itu untuk kebutuhan 6 bulan ke depan. Dan saya kira secara undang-undang itu sudah ditugaskan Badan Pangan Nasional untuk melakukan itu. Hanya saja ya publik belum merasakan adanya kemanfaatan atau kehadiran dari Badan Pangan Nasional. Di samping itu juga kita juga mempertanyakan bagaimana Menteri Pertanian mengkoordinasikan masalah distribusi pangan ini. Ini kok terlihat tidak merata begitu. Demikian, Bro. Ya, artinya upaya yang dilakukan oleh Kementan untuk bagaimana mendistribusikan dari yang surplus ke yang minus ini belum berjalan dengan baik ya. Artinya mungkin ada mungkin diantaranya ada identifikasi atau koordinasi yang akhirnya koordinasinya tidak tuntas. Biasanya kan di kita begitu tuh, yang bisa memberikan data yang cepat diperlakukan lebih dulu, padahal ada yang memang sangat lebih urgen gitu ya untuk mendapatkan perlakuan, tapi terlambat memberikan informasi sehingga yang terjadi adalah yang duluan memberikan info yang ditangani begitu. Nah, tapi hal ini tentunya adalah bagaimana pemerintah berkoordinasi, efektivitasnya mungkin harus dipertanyakan ini. Oke, ada tambahan Bang Mus, barangkali mau komentari juga. Kalau saya ngelihatnya gini, mungkin sama ya yang terjadi waktu minyak goreng ya. Kemudian kan setelah itu aparat menindaklanjuti ya, kejaksaan ya, khususnya di kasus minyak goreng ini, ternyata terungkap gitu. Ada mafianya yang bekerja gitu. Untuk kasus itu, kasus minyak goreng itu kan. Jadi sebetulnya kan bisa jadi sama, mungkin aja sama juga gitu kan. Ada mafia yang bermain nih untuk mengontrol harga cabai ini ya. Kalau minyak goreng komoditas jenisnya satu gitu kan, minyak goreng. Tapi kalau cabai ini kan jenisnya banyak Bang di pasar ya. Ini jenis itu macam-macam lah. Nah ini makanya bahkan sangat terbuka sekali gitu loh terjadinya mafia ini. Menurut saya untuk adanya efek jera lagi, penegak hukum harus masuk nih di kasus cabai ini, harus dilihat. Kalau tadi kan ternyata stoknya nggak bermasalah, jadi kan ternyata ada spekulan-spekulan, bisa kita sebut mafia, yang kemudian membuat harga komoditas cabai ini jadi sangat melonjak sekali gitu ya. Tadi ditanya pembelinya udah pasti rugi, ternyata nggak cuma pembeli, pedagangnya juga dirugikan karena hanya sedikit orang yang biasanya beli banyak jadi belinya cuma sedikit atau bahkan tidak beli sama sekali. Gimana Bang? Ya, jadi memang masalah pangan ini memang masalah hot issue ya, dan saya kira ini sampai sepanjang 2022, nanti juga di 2023 isu ini akan terus ada. Dan saya kira ini kalau Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Perdagangan ingin buat legacy, harusnya di tahun ini untuk memberesi masalah pangan. Nah, saya kira saya setuju sama Mustafa, memang ini persoalan yang memang agak unik ya, beda dengan minyak goreng. Minyak goreng cuma satu, cabai ini kan banyak jenisnya. Dan mungkin kita punya satu jenis varietas yang tidak tergantung dengan musim, mau musim panas, mau musim hujan, cabai jenis ini bisa tumbuh dia. Nah ini yang harus dicari gitu loh. Dengan kita punya universitas pertanian di seluruh Indonesia ya, ada IPB yang besar ya, ini harus direaktivasi untuk menemukan satu varietas tertentu yang dia bukan masalah dengan kerentanan perubahan cuaca misalnya. Nah menurut saya ini perlu koordinasi antar
pemangku kepentingan ya, baik itu di kalangan policy makers, di kalangan akademisi ataupun praktisi, para petani, para pedagang, ini harus dilibatkan bersama karena ini terkait masalah besar. Ini lebih besar daripada pemilu 2024, Bro. Tapi saya bingung ya, policy makers berpikirnya pemilu 2024 gitu loh. Datang bawa satu bahan pokok ke daerah dapilnya, memperdagangkan, mengkampanyekan anaknya, dan kemudian berbagi-bagi sembako di situ. Ya kan? Itu kan seolah-olah pemilu 2024 itu jauh lebih penting daripada ketahanan pangan. Nah, saya kok melihatnya ini ada logika yang terbalik-balik. Ya, makanya saya ingin tegaskan di sini, kita mengusulkan ada 3 solusi ya terkait cabai dan juga terkait bahan-bahan pokok lainnya. Yang pertama adalah kita harus memiliki database ketersediaan bahan pangan yang terpercaya. Dengan database ini nanti kita bisa mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi, apakah kemudian ada kekurangan stok, ada hambatan di daerah A dan B. Ini kita harus punya database-nya dulu. Dan saya kira ini kita udah lama tidak mendengar persoalan database ini ya. 1. Yang kedua, solusi yang kedua adalah kita sebagai bangsa harusnya berpikirnya komprehensif dalam urusan tata niaga pangan dan terutama cabai ya. Ini bukan persoalan hanya sekedar satu sisi saja, sisi pemasok atau produsen, tetapi ini mulai diolah jadi persoalan juga distribusi. Bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam distribusi, spekulan-spekulan ini bisa nggak kita identifikasi? Bagaimana persediaan nasionalnya? Kira-kira angka persediaan nasional itu berapa bulan? 6 bulan atau 1 tahun? Nah, jadi ini ada persoalan yang komprehensif, jadi kita berpikirnya harus komprehensif. Dan kita memerlukan, karena ini komprehensif, Badan Pangan Nasional yang lebih aktif. Kita rasakan BPN ini terkesannya pasif, gitu ya. Tidak melakukan pengawasan ketersediaan pangan, ya, tidak punya database berapa sih pasar-pasar nasional kita ini memiliki storage-nya, ya, terkait 9 bahan pokok. Ini tidak ada. Jadi ini lemah sekali kita dalam kelembagaan ya menurut saya. Yang ketiga, solusi jangka pendek dalam penanganan cabai ini ya, saya kira ini harus dibuat satu operasi pasar yang terbuka, operasi pasar yang banyak. Di daerah-daerah yang memang ditemukan memang ada kelangkaan, disitulah operasi pasar dilakukan. Dan dari mana pemasoknya? Ya, dari pemasoknya dari daerah-daerah yang memiliki surplus tanpa kemudian kita harus impor. Jadi nggak ada nih alasan setelah cabai di 200.000 ya, kemudian tiba-tiba ada alasan udah kita impor saja. Akhirnya Kementerian Pertanian bekerja sama Kementerian Perdagangan melakukan impor cabai. Enggak, jangan ke arah situ berpikirnya. Kita lihat bahwa laporannya kita balikin lagi, Kementerian Pertanian mengatakan adanya surplus di daerah pemasok cabai, misalkan daerah Sumedang, Nganjuk, Demak, Purbolinggo. Nah, ini yang kemudian dikoordinasikan, dibagi. Ya, mana saja daerah-daerah mengalami kelangkaan. Nah, itulah saya kira 3 usulan kita menangani kenaikan harga cabai ini, dan saya kira ini harus menjadi isu nasional. Pak Presiden, Pak Jokowi ini harus punya satu kabinet, ya, bab kabinet namanya Kabinet Pangan, dan itu harus rutin, di mana Kabinet Pangan ini dilibatkan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Ketahanan perlu juga diundang, dan juga Menteri Infrastruktur, Pekerjaan Umum, karena ini terkait erat nanti mengenai bagaimana lalu lintas distribusinya, dan juga aparat penegak hukum, polisi dan juga TNI untuk menindak para spekulan-spekulan yang bermain-main dari kenaikan harga ini. Saya kira demikian, Bro. Ya, baik, saya kira sudah cukup jelas ya. Tentunya di sini juga jangan lupa untuk memperhatikan kemandirian dari produksi-produksi pendukung seperti pupuk ya, karena ini kan pupuk juga import, masih tergantung sama import ya. Jadi ini hal yang semestinya kita mampu memproduksi itu begitu. Oke, saya kira cukup ya untuk topik kenaikan harga cabai ini. Kita bisa lanjutkan ke topik berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe
channel Ahmad Nur Hidayat.